Pemirsa, penyingkap tabir kali ini akan mengulas soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak seorang kiai, pemilik pesantren tersohor di Jombang, Jawa Timur. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan hingga kini masih belum juga ditahan. Seperti apa lika-liku kasus ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Penetapan DPO ini sebenarnya lebih dalam rangka untuk mengalahkan pra-peradilan. Bah, kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Ya kalau tidak ada apa-apa, apalagi tujuannya sampai kekerasan. Gak masuk akal. Jombang, Jawa Timur. Kota ini kembali jadi perhatian publik. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang anak kiai kondang di wilayah ini belum juga tuntas. Polisi belum bisa menggelandang terduga pelaku. Padahal 2 tahun sudah kasus hukum ini bergulir. Muhammad Subhi Azal Sani alias Gus Beki, pria ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Gus Beki pun masuk dalam daftar pencarian orang. Perlawanan atas kasus ini sepertinya ditunjukkan pihak pesantren Sidikiyah, Ploso Jombang, Jawa Timur, tempat Gus Beki tinggal. Terlihat saat aparat kepolisian daerah Jawa Timur dihalangi sekelompok santri yang hendak masuk ke dalam pondok pesantren. Secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan P21. Maka tahapan berikutnya penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang, yang bersangkutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersangkutan sakit, minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah P21. Tinggal kita, kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada kesulitan mengeksekusi tersangka karena kemarin sempat didemo sama santri. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Pada 13 Januari 2022, Muhammad Subhi Azal Zani alias Gus Beki ditetapkan sebagai buronan polisi. Anak pimpinan pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Timur. Hal ini pun dibantah oleh kuasa hukum Gus Beki, Denny Heriatna, yang telah kami temui di Jakarta akhir pekan kemarin. Denny mengatakan kalau selama ini kliennya Muhammad Subhi Azal Zani alias Gus Beki tidak melarikan diri dan ada di dalam pondok pesantren. Munculnya DPO ini juga bersamaan dengan pada saat kita memohon pra-peradilan. Jadi kami mengajukan permohonan pra-peradilan itu tanggal 5, DPO itu keluar tanggal 13. Pada saat persidangan pra-peradilan, DPO ini dijadikan alasan oleh penyidik, oleh termohon 1 dan 3, yakni Polres Jombang dan Polda Jatim, untuk membatalkan proses pra-peradilan karena tersangka dalam kondisi DPO. Tapi kita lihat di putusan bahwa DPO yang terjadi saat itu tidak digubris oleh hakim, tidak diperhatikan karena kami lebih dahulu mendaftarkan. Ya kami sih bisa berasumsi bahwa penetapan DPO ini sebenarnya lebih dalam rangka untuk mengalahkan pra-peradilan gitu kan.
Tanggal 14 Januari saya hadir ke pondok dan saya ketemu dengan Mas Beki langsung dan saya berfoto. Lalu seperti apa perjalanan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Gus Beki, anak pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang ini? Dilaporkan pada 29 Oktober 2019, kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019, lalu ditetapkan sebagai buronan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 13 Januari 2022. Meski Gus Beki ada di dalam pesantren, namun hingga kini polisi masih belum bisa menjemputnya karena mendapat perlawanan dari pihak pesantren. Kita sudah menerbitkan DPO, untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Penetapan DPO ini sebenarnya lebih dalam rangka untuk mengalahkan pra-peradilan. Bah, kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Ya kalau tidak ada apa-apa, apalagi tujuannya sampai kekerasan. Gak masuk akal. Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Muhammad Subki Azal Zani alias Gus Beki, anak pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang, Jawa Timur ini sudah bergulir Oktober 2019 silam. Saat itu Gus Beki yang juga sebagai pengajar dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencabulan terhadap santriwatinya berinisial MNK pada 29 Oktober 2019. 12 November 2019, Polres Jombang kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan. Selanjutnya Desember 2019, Gus Beki pun ditetapkan sebagai tersangka. Pergolakan pun muncul setelahnya. Ratusan massa dari aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual berunjuk rasa di depan Mapolres Jombang, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Gus Beki. Saat itu massa menilai polisi lamban dalam menangani kasus ini. Gus Beki belum juga ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka kalimat la ilaha illallah itulah yang 2 pekan berselang, unjuk rasa tandingan dilakukan massa dari keluarga besar Pondok Pesantren. Akan menjadi tersangka. Kira-kira ini bijaksana atau tidak? Kepada mereka yang telah Mereka mempertanyakan soal status tersangka yang diberikan polisi kepada terduga pelaku. Polisi dianggap tidak memiliki dasar dalam menetapkan sang putra kiai sebagai tersangka. Dokter itu mengaku memeriksa pada tanggal 28 Oktober. Sementara laporan itu dilakukan tanggal 29 Oktober. Nah, itulah pada kesimpulan kami sampaikan kepada hakim ketika itu, hakim tunggal pra-peradilan, bahwa ada persoalan cacat prosedur atas bukti visum et repertum. Karena apa? Dokternya menyebut di tanggal 28 melakukan pemeriksaan, sementara laporan polisinya baru tanggal 29. Ini kan kami menyimpulkan bahwa visum dilakukan sebelum laporan dilaksanakan kan itu. Di sisi lain,
Gus Beki sempat membantah kasus ini lewat akun Instagram miliknya. Gak perlu bikin fitnah, gak perlu pembantaian nama baik, gak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian gak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Pria yang akrab dengan sejumlah artis ini juga merasa heran atas status tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi. Lu gak tau ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lu wonge lu gak buron. Wonge ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok, yo gak gelem. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah. Kurang alamiah kepada ketoliman. Tidak ada kamu sih di dalam hidup saya untuk menyerah untuk menyerah kepada kedoliman itu nggak ada. Bambu keroyok piro ae. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja. Tidak akan pernah nyerah. Dalam video lain di Instagram miliknya, Gus Beki mengatakan tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak masuk akal. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya ya nggak pantas seperti itu. Ya, mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak no. Ya mesti keluarga saya mesti bingung. Ya, alhamdulillah, masalah itu terjadi 2017, 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang ya masih baik-baik saja. Nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya. Ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tuduhannya sampai kekerasan. Gak masuk akal. Pertanyaannya sekarang, benarkah perkataan pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini? Dua kali disetubuhi oleh Gus Beki dengan alasan untuk mendalami ilmu metafakta, korban diminta untuk melepaskan pakaiannya. Itulah salah satu pengakuan dari keluarga korban yang sempat kami wawancarai. Kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Penetapan DPO ini sebenarnya lebih dalam rangka untuk mengalahkan pra-peradilan. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tuduhannya sampai kekerasan. Gak masuk akal. Muhammad Subki Azal Zani alias Gus Beki, pria yang disebut-sebut telah melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya berinisial MNK, telah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun beberapa waktu lalu, kami sempat menemui keluarga korban untuk mendapatkan penjelasan soal cerita ini. Kami keluar dari kota Jombang. Di satu tempat, kami bertemu dengan RO, keluarga korban. Kami pun dapat cerita darinya. Pada tanggal 20 Mei, itu saya mendengar kabar bahwa adik saya itu menjadi korban dari MSA karena ada kegiatan itu tadi. Kan saya kaget, tuh kok bisa, maksudnya bagaimana? Dijelaskanlah itu tadi bahwa dari kegiatan tersebut ternyata adik saya itu menjadi korban pelecehan, dan itu dilakukan 2 kali. Jadi cerita adik saya 10 hari setelah 8 Mei 2017 itu
dia melakukan lagi dengan MSA, tapi dengan paksaan. Kalau memang adik tidak mau, akan menyesal seumur hidupnya. Waktu interview itu kan personal satu-satu. Nah, di situ itu akan ditransferkan ilmu metafakta, namanya ilmu metafakta. Nah, dari situ caranya untuk mendalami ilmu metafakta harus melepas seluruh pakaian. Metafakta itu ilmu yang menetralkan akal pikir. Jadi nggak pakai logika. Kalau masih berpikir buat apa kok pakai dilepas pakaiannya, berarti masih menggunakan logika. Jadi ya mau nggak mau harus melepaskan logika itu. Adik saya sudah punya firasat ini udah nggak benar gitu. Tapi dari situ MSA sudah menekan adik saya, kalau kamu tidak mau, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Adik saya ketakutan. Akhirnya mau nggak mau ya ikut ke Kurit dan dijemput oleh orang-orang pesuruhnya MSA itu tadi. Adik saya itu pernah ketemu langsung dengan Pak Yai setelah kejadian ini. Tapi akhirnya kan gagal karena mungkin MSA memutarbalikkan fakta di depan Pak Yai. Ya, kami akan memegang teguh prinsip kami bahwa keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran itu harus diutarakan, harus diperjuangkan. Ya, bagaimanapun kan masalah ini harus tuntas. Kami berharap polisi, hakim, dan yang terkait harus segera menuntaskan masalah ini seadil-adilnya. Kini, pihak korban masih berjuang untuk mencari keadilan. Tentu, semua itu ada di tangan penegak hukum. Pada instansi atau lembaga yang terkait untuk kooperatif di sini proses hukum sudah berlaku. Tentunya ada mekanisme hukum yang harus dijalani, tidak melibatkan massa yang akhirnya mengganggu ketertiban lingkungan sekitar. Konon katanya ayah Gus Beki adalah seorang kiai yang paling disegani di Jombang, Jawa Timur. Lalu, apakah alasan ini jadi penghalang polisi untuk menggelandang Gus Beki ke sel tahanan? Kita tunggu akhir ceritanya. Saya Putri Windasari, sampai jumpa pekan depan. Kami tidak akan mengganggu, Pak. Sama kata nggak mau masuk. Ya. Saya nggak akan mengganggu, Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Suwani. Ya Jabar, ya Kohen. Ya Jabar, ya Kohen. Ya Jabar, ya Kohen. Ya Jabar, ya Kohen. Pak, mohon maaf nih, Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap. Kami tidak akan mengganggu ketentraman Bapak, Pak. Mohon maaf. Oh iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak.